Hai semua, di video kali ini aku mau bahas tentang satu masalah yang terjadi di banyak negara berkembang di dunia. Kamu tahu nggak, kalau negara berpenghasilan menengah itu susah banget buat naik kelas jadi negara maju. Padahal pas naik kelas dari negara miskin ke negara menengah, prosesnya tuh bisa dibilang lebih gampang. Menariknya, hampir semua negara berkembang ngalamin masalah ini, dan kebanyakan berasal dari negara-negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan juga Timur Tengah. Negara-negara ini tuh nggak bisa dibilang sebagai negara miskin, tapi juga nggak bisa dibilang sebagai negara maju. Di Asia Tenggara aja nih, satu-satunya negara yang bisa dibilang sebagai negara maju cuma Singapura aja. Kebanyakan negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Timur Tengah terjebak dalam status negara berkembang selama 50 tahun tanpa bisa naik status jadi negara maju. Indonesia sendiri sejak tahun 2005 dapat status negara menengah, dan sampai sekarang statusnya tuh masih naik turun gitu antara menengah ke atas atau menengah ke bawah. Emang apa sih penyebab negara menengah susah banget buat jadi negara maju? Kenapa ya kebanyakan negara tuh nggak bisa nembus batas jadi negara maju? Kayak Korea Selatan, Jepang, Cina, Singapura, dan juga negara-negara di Eropa. Nah, pertama kita harus tahu dulu definisi dari maju dan kenapa mereka layak dibilang sebagai negara maju. Oke, sebetulnya setiap organisasi internasional kayak PBB, Bank Dunia, IMF, atau WTO, mereka tuh punya kriterianya sendiri buat nentuin suatu negara tuh udah termasuk negara maju atau belum. Tapi pada dasarnya, satu negara bisa dikategorin sebagai negara maju kalau menuhin kriteria ini. Yang pertama, pendapatan nasional bruto atau PNB per kapitanya lebih dari $12.000 per tahun. Yang kedua, masyarakatnya tuh punya kualitas hidup yang baik, kayak usia harapan hidup yang tinggi, akses kesehatan yang memadai, juga aspek lain yang semua itu terangkum dalam indikator yang namanya Human Development Index. Yang ketiga, mereka tuh punya infrastruktur yang kokoh buat ngelancarin semua bentuk aktivitas ekonomi yang merata di seluruh penjuru negeri. Dari daerah pelosok sampai ibu kota, semuanya tuh punya infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi yang ningkatin produktivitas dan juga nilai tambah ekonomi mereka. Nah, tiap organisasi tuh punya ukurannya masing-masing gitu, jadi beberapa negara mungkin bisa masuk ke kategori negara maju menurut satu organisasi, tapi masih dianggap sebagai negara berkembang sama organisasi yang lain. Kalau aku ngambil dari kriteria IMF, cuma ada 40 negara aja yang dikategorin sebagai negara maju di dunia, sementara jumlah negara di dunia ini ada 195 negara. Artinya apa? Ada 155 negara yang masih terjebak dalam status negara berkembang dan negara miskin. Wah, emangnya susah apa sih buat jadi negara maju? Apa sih yang bedain kondisi negara maju sama negara berkembang? Oke, buat jawab itu aku mau ngasih lihat nih satu cuplikan Ibu Sri Mulyani yang ngejelasin apa sih bedanya Indonesia sama negara-negara maju? Negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita, orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. Oke, mungkin di antara kamu ada yang bingung gitu. Apa sih maksudnya asetnya yang kerja keras? Kok bisa ya orang-orang di negara maju hidup sejahtera, padahal jam kerja mereka tuh lebih dikit? Bahkan ada banyak loh perusahaan di negara maju yang seminggu liburnya sampai 3 hari. Sementara di Indonesia masih banyak banget orang yang jam kerjanya tinggi, lembur sampai malam sampai ngambil waktu weekend. Jadi gini, aset yang kerja itu artinya negara bisa ngasilin produktivitas tinggi dengan efisien tanpa harus ngandelin jam kerja manusianya. Misalnya lahan atau properti disewain dan dijadiin jaminan pinjaman usaha. Jadinya tuh nggak ada lahan produktif yang nganggur. Pabriknya bisa kerja cepet dan efisien pakai otomasi, robot, dan juga AI. Jadi perusahaannya tuh bisa untung gede dan karyawannya nggak perlu kerja keras, tapi gajinya bisa gede-gede. Infrastrukturnya juga udah rapi banget, jadi kerja manusianya efisien, nggak buang waktu macet-macetan jalan. Fasilitas dan infrastrukturnya juga dibangun tanpa harus ngandelin tenaga kasar manusia, dengan keringat dan jam kerja yang nggak manusiawi. Soalnya para pekerjanya tuh bisa ngoperasin mesin, kerjanya bisa lebih ringan, eksekusinya lebih cepat, dan kualitasnya juga terstandar. Perputaran uang dalam masyarakatnya juga hampir selalu punya impact yang produktif. Dikit banget uang yang terbuang percuma ke investasi bodong, penipuan ponzi, korupsi, terus judi, lotre, dan berbagai bentuk money game lain yang bikin perputaran uang jadi nggak produktif.
Itulah yang ngebedain kondisi negara maju sama negara-negara yang masih berkembang. Dan sebetulnya nggak sedikit negara berkembang atau berpenghasilan menengah yang kesusahan banget buat bisa mencapai status negara maju. Soalnya belum bisa bikin aset-asetnya kerja secara efisien dan produktif. Entah aset dalam bentuk sumber daya manusia, atau aset dalam bentuk alat-alat produksi. Fenomena ini tuh udah banyak dibahas secara ekonomi, dan punya istilahnya sendiri, yaitu middle income trap, atau perangkap pendapatan menengah. Middle income trap itu keadaan di mana banyak negara yang awalnya tuh punya pertumbuhan ekonomi yang pesat pas masih berstatus negara miskin. Sampai akhirnya bisa naik status jadi negara menengah. Tapi pas statusnya udah naik jadi negara berkembang atau menengah, pertumbuhan ekonomi mereka malah stagnan, dan kondisi ekonomi mereka macet di situ-situ aja. Fenomena ini pertama kali ditemuin di tahun 2004, sama seorang peneliti namanya Geoffrey Garrett, dan dipopulerin sama Jill dan Homi Haras dari World Bank sejak tahun 2007. Nah, sebetulnya berapa banyak sih negara yang ngalamin middle income trap? Berdasarkan data dari World Bank, dari 101 negara kelas menengah di tahun 1960, cuma ada 13 negara doang yang berhasil jadi negara maju di tahun 2008. Artinya apa? Success rate-nya cuma 13% doang. Sisanya selama 50 tahun, 87% negara masih berjuang dan belum berhasil jadi negara maju. Oke, tapi sebetulnya apa sih hambatan yang dialami negara berkembang buat bisa jadi negara maju? Sebetulnya ada banyak banget ya aspek yang bisa dibahas, kayak kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, tingginya tingkat korupsi, dan masih banyak lagi.